baik deh. Nah, kemudian sholat asar juga dikerjakan alasannya karena orang mandi sore. Gitu kan. Lamun maghrib cek bahasa Sunda mah karena sana kalah ya Pak. Maghrib. Tapi lamun sholat isya, apa alasan orang mengerjakan sholat isya? Enggak ada. Dan oleh karena itulah maka sholat isya menjadi sholat yang mempunyai peringkat tertinggi setelah subuh. Baru kemudian setelah itu zuhur, asar dan maghrib menjadi peringkat yang terakhir. Makanya siapa ya perhatikan waktu itu cara pekerjaan gitu kan, cara pekerjaan. Kalau zuhur seringkali kita menyisakan waktu dari karena pekerjaan yang dari pagi dikerjakan sampai datang waktu zuhur dan kita teruskan. Gitu. Tapi lamun asar mah kadang-kadang mohon maaf saya jelema gawe lamun bisa ngadeng asar eureun sanajan itu tarik sholat eureun mah da geus capek teh mun isuk Kang Bas sama ngadeng geus innallaha wa malaikatahu kocok tah tapi akeun adukan tapi akeun bualakeun mah sampeak gitu makanya. Jadi dari situ saja sudah kita bisa baca bahwa waktu sholat itu dibedakan jeda waktunya dan karena memang dibedakan juga kualitasnya. Dan kemudian masih sekitar bahwa kalimat nanti as-sholatu ala waqtiha. Kemarin sudah kita sebutkan waktu sholat zuhur dan kemudian wa awwal waqtil asri idza shara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu ghurubus syamsi. Waktu asar itu dimulai ketika idza shara zillu kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Kalau seandainya bayang-bayang benda sudah sama dan wa zada qalilan lebih panjang sedikit lamun urang nangtungkeun tombak 1 meter kalangkang nate 1 meter 15 cm berarti masuk waktu asar. Jadi Bapak tong percaya kan jam. Jam nu butut mengaco kadang-kadang. Kan gitu ya. Jam digital itu membantu untuk kesulitan kita menentukan waktu sholat ketika cuaca seperti sekarang kan sering mendung gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya jam digital sehingga bisa terbantukan. Apalagi sekarang udah luar biasa lah akhirnya. Begitu ngesarek ngadeng entering bisa net gitu kan. Tuh. Menurut kita ayat tadi pasti begitu kan. Nah, kalau bayang-bayang benda itu sudah lebih panjang dari bendanya, berarti masuk waktu asar. Lalu waktu zuhur akhir waktu zuhur kan gitu. Apabila bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, lamun urang nantungkeun tombak 1 meter, kalangkang nate habis waktu zuhur. Itu waktu yang dikejar dari waktu zuhur masuk sampai akan akhir. Berbeda dengan ketika orang mendapatkan waktu yang memang persis di waktu akhir. Maka tetap pada prinsipnya sebelum datang waktu zuhur masih bisa mengerjakan sholat. Sebelum datang waktu asar masih bisa mengerjakan sholat. Sekalipun tadi permasalahan anak bayang-bayang sudah lebih panjang dari bendanya. Karena can asar bisa kena sholat zuhur. Bisa kena sholat zuhur. Maka tetap pada prinsipnya apa sih yang dikejar dengan sholat itu? Sholat itu dikejar karena perintahnya sholatlah kau tepat waktunya. Gitu. Yang pertama, ya walaha sab'atu awqatin. Sholat itu pertama zuhur dengan asar, karena zuhur dengan asar itu terlibat dengan sholat apa? Jamaah biasanya, ya kan? Sholat jamaah atau sholat yang dalam keadaan orang sehingga nanti alam mereka jaga berasa gitu. Sholat dalam keadaan orang jaga teh artinya tidak tidur. Kan kalau subuh mah karena orang tidur atau malam itu karena juga orang tidur. Tapi zuhur dan asar karena memang sholatnya dikerjakan di siang hari pada saat orang betul-betul dalam keadaan aktivitas sehingga diatur walaha sab'atu awqatin. Sholatnya aya dibagi 7 waktu sholat ya, sholat 5 waktu, terutama sholat zuhur asar. Kalau sholat yang lain nanti kita baca lagi berikutnya. Awal waktu fadilah, yang pertama ada yang disebut waktu fadilah.
salat teh waktu fadilah. Anu mana waktu fadilah teh? Wa huwa min awli waqti ila nisfu mislahu takriban ba'da mitlamadin fi waqti zuhri. Ai waktu fadilah teh yaitu waktu ketika orang menyelenggarakan salat sudah siap lahir batin sebelum mendekati waktu zuhur. Jadi artinya kieu Pak, encan ngadengi kumandang ajan teh urang geus wudu. Geus wudu. Gitu. Geus wudu gitu Pak. Kan mah biasanya wudu teh geus ajan gitu. Ajan tak wudu wudu. Jadi yang waktu fadilah adalah ketika terdengar pemandang azan, kitanya sudah dalam keadaan wudu, dan begitu azan selesai segera langsung mendirikan sholat. Entah itu qobliyah dulu, mungkin barangkali karena zuhur ada qobliyah, kemudian sholat zuhur. Jadi itu disebut waktu fadilah. Wasani yang kedua waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang diupayakan. Jadi kayak Pak misalnya teh. Supaya gampang ya memahami ikhtiar, bahasa ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu diupayakan ketika sholat akan disegerakan, diselenggarakan. Ikhtiar teh gimana ya? Begitu datang waktu zuhur lah gitu kan. Kalau tadi teh segera kita menuju sholat. Walaupun pada akhirnya waktu menuju sholat itu sampai bermenit-menit, bahkan mungkin di atas 1 menit, di atas mungkin 10 menit, mungkin sampai setengah jam, mungkin sampai satu jam. Tapi ada ikhtiar yang ditujukan untuk melaksanakan sholat. Artinya tidak ada aktivitas selain upaya untuk melaksanakan sholat. Contoh misalkan ngadengi zuhur di talang keneh, kita terus ngalahin wae Pak. Lamun cara motor mah ngegerejeng we nya ke zuhur ge gerejeng. Lembut kata ada ikhtiar. Supaya gampang ya bahasa ikhtiarnya. Sebenarnya dina kaitan dengan itu ikhtiar lain. Ini supaya gampang waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang dikejar agar kita bisa sholat. Ternyata itu pas. Tidak pas. Bahkan ketika kita mengejar waktu itu pada saat azan sudah berkumandang. Tadi mah waktu fadilah. Jelas-jelas itu mah belum terdengar azan saja kita sudah wudu. Tapi belum ke sholat Pak. Kurang belum ke sholat. Takut kalau zuhur itu waktunya waktu istiwa, waktu istiwa. Kan temenang. Jadi lamun dina sholat zuhur sanajan urang geus wudu udah ke sholat. Dikhawatirkan itu adalah misalkan Bapak di masjid ya, encan zuhur, udah sholat, jangan, gitu kan? Karena ada waktu istiwa, illa yaumil Jumat, kecuali poin Jumat, Bapak menang tahu Jumat mah datang ke masjid jam 11, udah wudu dari rumah, begitu masuk ke masjid sholat, tahiyatul masjid, sholat dua mau berang ting era adanya, sholat dua mau berang ting terus menang duit 200.000, datang jam 11 sholat duha. Tadi menang 200.000, udah sholat duha mah. Jadi datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Walaupun itu dalam waktu istiwa, karena di ila yaumil Jumat. Tapi kalau hari selain Jumat, Bapak nggak wudu ya, menjelang zuhur, jangan dulu sholat. Khawatir itu mandi dalam waktu istiwa gini. Istiwa itu kayak apa ya? Ini lurus, tegak lurus ke atas. Matahari ada di sebelah timur, bergerak ke tengah set, terus bergeser ke belah kulon. Waktu zuhur masuk. Sepanjang itu disebut waktu istiwa. Jadi jangan sholat ilayah Jumat tadi, kecuali hari Jumat silakan. Datang ke masjid dalam waktu seperti tadi kita sholat tahiyatul silakan. Tapi kalau bukan hari Jumat, lebih baik kita menyegerakan untuk sholat dalam artian bersih, rapi. Lamun can keneh waktu asup, duduklah. Nawaitu an atakifa aja. Gitu. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatal lillahi ta'ala. Arek bacaan sholawat ke arek naon ge dinya. Sebelum zuhur. Nah itu waktu fadilah. Waktu ikhtiar mah sudah masuk waktu, tapi kita memang sedang mengejar waktu sholat. Henteu lalauran gitu Pak. Gitu.
itu waktu ikhtiar. Diusahakan agar jangan sampai kita nggak betul-betul menyengaja memperlambat waktu penyelenggaraan sholat. Itu waktu ikhtiar. Wasalisu yang ketiga, waktu zawaz bila karoha. Waktu yang dibolehkan tapi tidak dimakruhkan, tidak ada makruh. Waktu yang diperbolehkan tapi tidak makruh. Waktu yang diperbolehkan tapi tidak makruh. Ya. Napikeun ka mana tah waktu anu disebutkeun makruh teh? Lamun misalkan kieu waktu makruh teh. Lamun misalkan eta juhur berarti sampai bayang-bayang benda musirizil limisaihi. Nepikeun ka eta waktu teh waktu jawaz tapi tidak dimakruhkan. Waktu jawaz tapi tidak dimakruhkan. Waktu sampaikan ka tadi teh disebutkan dari mulai bayang-bayang itu sampai sama panjangnya dengan benda. Eta waktu makruh. Waktu jawaz tapi tidak dimakruhkan. Waktu yang dibolehkan tapi tidak dimakruhkan. Kemudian yang keempat mah waktu zawaz bikaroha. Waktu yang boleh tapi makruh. Sampai kapan? Payastamiru ila guru bisyamsi. Lamun kira-kira lamun cara sholat asar mah, lamun cara sholat asar. Kalau sholat asar mah berarti matahari sudah terbenam. Sudah akan terbenam, lain sudah terbenam. Sudah akan terbenam. Kalau udah terbenam, berarti itu masuk waktu maghrib. Kalau akan terbenam, jadi beda Pak, terbenam jeung akan terbenam. Lamun akan terbenam mah berarti si matahari itu ada di ufuk, nangkring. Kalau terbenam mah matahari sudah tidak terlihat tapi cahayanya masih ada. Nah itu maksud terbenam. Tah lamun masih kena nangkring mah berarti eta teh lamun cara waktu asar mah gitu teh waktu di menang salat tapi dimakruhkeun waktu gitu teh. Menang kita salat itu. Tapi dengan catatan Pak, boleh dan tidak dimakruhkan. Boleh dan dimakruhkan itu dengan catatan ada upaya mengejar sholat. Lain karena orang lain. Kajian paling orang menang waktu jawaz karoha. Ulah ayo orang macam rumah. Atau kajian orang paling jawaz bila karoha. Tapi orang mah cicing. Jawaz bila karoha atau jawaz bi karoha itu dengan landasan kita ada upaya. Bukan tidak hanya dengan upaya gitu. Lain tak ada upaya maksudnya. Boleh silakan gitu. Tetap kudu aya upaya gitu. Kunaon kudu aya upaya? Sebab ngejar bahasa as-sholatu ala waktiha. Salat kan kalau tepat pada waktunya. Gitu. Nah, yang ke tadi berapa? 4. Wal khamisu waktu haram. Waktu khurumati, waktu yang diharamkan, haram waktunya. Waktu haram eta waktu anu memang bener-bener geus habis waktuna. Geus bener-bener mepet waktuna. Mepet waktuna. Waktu yang diharamkan pada pita khiriha ila ayyabqa minal waqti. Nepikeun ka akhir waktuna maka geus beak akhir waktu salatna ya gitu kan. Sanajan memang geus aya upaya, ada ikhtiar nepikeun ka beak waktuna eta waktu salatna diharamkeun. Tapi menang kena salat teh urang mah. Kan gitu. Menang salatna menang. Hanya waktunya aja yang diharamkan. Waktu itu adalah waktu yang sudah diharamkan untuk salat. Tapi orang menang salat menang silakan salat gitu kan. Itu silakan menang salat. Tapi urang kudu geus nyaho ieu. Ieu teh waktu anu jawaz, ieu waktu jawaz karoha, ieu jawaz bila karoha, dan ini waktu yang diharamkan. Tapi bukan berarti lalu tidak perlu sholat. Nah, ini waktu haram, mepet aja ini misal kapalang tuh sholat teh, ulah tetap perlu dikejar sholat mah gitu. Nah, haram teh adalah waktuna. Dan kalau sudah seperti itu barangkali kualitas dari sholat yang kita kerjakan jauh dari apa yang kita inginkan. Sakit tumpul paling permasalahan. Jangan berarti karena itu lalu kita tidak mengerjakan sholat. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam, waktu darurat. Waktu darurat. Waktu darurat. Mas seperti kumaha ya Pak waktu darurat? Waktu darurat mah mu'alaf. Mu'alaf masuk Islam. Mu'alaf masuk Islam. Begitu syahadat
ada persis di akhir waktu sholat. Ada persis di akhir waktu sholat. Taruhan kita ada hese. Lu gampangan apa ya nama? Istri kita men. Nah, jadi gampang ya nya, lu gampangan. Men kan itu majikan. Hah? Nah, pamajikan orang misalkan menstruasi persis mendekati maghrib atau jam 5 lah, kering dari menstruasi, maka si istri harus segera mandi junub, ya kan, mandi janabat. Sampai selesai mandi janabat dan sampai selesai wudhu, hampir mepet dengan waktu maghrib. Eta karena waktu darurat. Aduh gitu nu menang tuh Pak. Waktu darurat tapi lain berarti terus kepala kan bisa ke sholat maghrib. Entah bisa, tetap kudu sholat. Jadi sholat mah tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan, walaupun itu bahasan tadi jawaz karoha, jawaz bila karoha, haroma, darurat, tetap sholatnya perlu di. Karena hanya kita tahu waktunya aja. Lamun tahu waktunya, orang berarti nyaho bisa ukuran. Ya, boy main sholat teh menang cepet. Nah, kan gitu beneran cepat orang ya. Nah, ya, hampir mah sholat teh menang buntut. Nah, alhamdulillah boy mau menang dada. Nah, awis ceritanya. Kan gitu beneran. Jadi orang karena nyaho waktu tadi kita, boy mah santai mundur ya sholat teh. Ya, pas gitu kan ya. Aya panuran bedana ka urang oge. Coba sok bapak enak. Lamun ka masjid, datang ke masjid sholat, encan ajan urang geus nangkring. Asa munda poe eta mah menang sholat teh gitu kan. Beda deh urang jeung ka panderian batur begitu urang datang bubar kabeh. Sesoranganan urang sholat teh. Jadi ada cemah apa urang sholat ge najan ka masjid itu teh. Ya. Komo gitu mah geus sampore teh Pak, geus sarek maghrib sholat isya asar ge. Semakin terasa ada hal yang kurang yang kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan, tapi tetap sholatnya nih dikerjakan, hanya kita sudah tahu ukuran gitu, karena tadi itu ya gitu. Nah jadi waktu darurat seperti tadi awet teh bae lamun keur men teh. Pertama ketika terkena men, makanya awet mah kalau kita mungkin as-sholatu ala waqtiha mungkin jawabannya masih melebar, tapi lamun awet mah kudu bener-bener begitu datang waktu sholat kudu buru-buru sholat, sebab awet terutama awet kan yang masih subur Pak ya. Misalkan gitu, jam 12 zuhur, eta pamajikan orang can sholat. Begitu jam 12:30 arek sholat, ngabrem bae mimiseun, pan teu bisa sholat. Sedangkan tadi keur can mimiseun aya dina waktu tah teu sholat jelema eta teh berarti si awewe urang teh. Atau ketika bersih dari men jam 3 pas, kan masih kena ya waktu zuhur, cek manehna kewe bari mandi sholat asar teh bisa, tetap kudu sholat zuhur. Cuman waktunya waktu darurat. Ya kok bener teh waktu darurat. Ya. Yang ketujuh, wasabi'u waqtul udrin wa huwa zahirun liman yajma'u jam'u taqdimi. Ya. Yang ketujuh, waktu sholat itu adalah waktu yang uzur. Seperti zuhur dijama dengan asar. Jama takdim kan ujur. Ujur teh kieu. Jadi eta salat teh geus digawekeun, Pak. Karena ujur dengan perjalanan sehingga salat itu dikerjakan. Jama takdim. Itu jama takdim. Ngan aya jama takdim tidak mutlak. Jama takdim itu mutlak. Misalkan kieu ya jama takdim. Jadi seringkali orang mengerjakan jama takdim itu menganggap bahwa selesai masalahnya. Tidak, jama takdim itu bukan untuk menjawab permasalahan, bukan. Jama takdim itu darurat. Tadi kan sebutin darurat. Darurat itu kieu darurat teh. Bapak ngerti itu darurat. Jelema ragang ka Ciliwung. Kabawa cai nyekelan kana jukut. Apa teh jukut sagede kumaha gagangna jukut? Letipan tapi dicekelan. Ngajamin teh jelema salamet tina palin. Atuh jukut sagede kieu Pak, daunna ge sagede bihun. Kan pantas nama orang cecekelan karena tangkal bisa gede kieu karena apa ya kenceng kan teh ku sebab darurat sama menang we jukut kudu teuing ngan geus yakin ukuran salametna jauh lebih dekat kepada Cilakan itu kan soalnya jeung enak urang kieu Ciliwung banjir turun ka Bangkalan 2 rek meuntas jambatan teu aya awi salunjer dipake ku urang da ulah perlu ka kulon nya
Kakulun teh perlu. Anu saya jalan aspal kakul ka Cirebon. Nah, eta dipake teh ajak kakulun ukuranana ngajamin selamat apa moal. Ku sebab darurat tetep dipake tawi teh. Kajenting mah beri gugurayutan ge. Gitu. Eta dengan darurat. Nah, jama takdim teh jama takdim atau jama takhir termasuk kategori salat waktu darurat. An jama takdim itu mutlak Pak. Ge jama takdim itu mutlak teh. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaat jam'u takhiri ilail asri fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres salat zuhur selesai langsung berdiri sholli fardhu asri 4 rakaat fardhu karena lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres dua salat berangkat atas Johor teh. Sampai ke tujuan jam 5. Batal jam takdim. Batal. Jadi nepi ka ditu kudu ulah sok terus kieu, nepi ka ditu jam 5:30. Harusna urang geus jam takdimnya. Harus masih kena asar. Batal ta jam takdim 5:30. Batal teu? Batal karena tadi jam takdim mah waktu darurat. Kalau waktu darurat ternyata lamun ayeuna urang geus kapang ngidat sakieu aya nyekal we jukut. Gitu maksudna. Jadi geus aya dahan sakieu ulah nyekal we jukut paling sia. Aya jambatan make. Ya aya jambatan gede dinya tadi coba di Cirebon. Aya jambatan awi 2 leunyeun anggur minta siapa? Goblok eta jelema. Ya aya jambatan gede anggur minta jambatan awi 2. Gitu. Konyol ya gitu. Jadi waktu darurat itu kalau ternyata waktunya masih ada, udah batalkan itu mah. Itu ngejamin tadi mah gitu. Salat adaan. Batal tak? Tidak seperti jamaah takhir. Lamun jamaah takhir mah mutlak, Pak. Bapak perjalanan jam 11. Begitu jam 12 terdengar suara azan zuhur, kita nggak bisa sholat. Niat tahun. Niat dihormatil waktu usolli fardhu zuhri dihormatil waktu fardhu lillahi ta'ala teu sholat ngajengkeun we dieu. Geus mana we nyoloyong lebesna. Lamun urang rek jamaah takhir, niatan heula. Sekalipun jamaah takhirnya nanti di asar. Begitu kita di jalan kedengeran salat zuhur, niat salat. Lihurmatil waktu usolli fardhu zuhri lihurmatil waktu fardhu lillahi ta'ala. Tong sebutkeun arba rakaat da moal salat. Lihurmatil waktu fardhu lillahi ta'ala. Teu kudu Allahu akbar geus didiuk. Sampai di tempat lamun ternyata asar berarti karak bisa terjadi jamaah karak ta jamaah takhir mah gitu. Kan gitu. Jadi mutlak jamaah takhir mah. Jamaah takhir mah mutlak. Lamun nepi ka ditu ternyata jam 3 berarti belum boleh jamaah takhir karena belum asar. Ulah nepi ka ditu jam 3. Ih wis jam 3 nya. Urang tan salat Johor ka jeneng gawe kudu di jamaah takhir. Maradap leuh di rest area nungguan asar. Ih naon eta kitu. Kitu nyanyi salah itu teh. Jadi jamaah takhir itu mutlak. Jamaah takhir mah mutlak teh artinya bener-bener geus asup dina waktu anu kadua. Bener-bener geus asup dina waktu. Kan jamaah takhir encan asup dina waktu nu kadua, karak dina waktu anu pertama. Makanya disebutna salat jamaah takhir atau salat jamaah takdim itu adalah salat-salat waktu darurat gitu nya. Jadi waktu salat anu diberi jeda sekian teh di antarana anu paling bersinggungan dengan waktu-waktu yang paling panjang bersinggungan dengan waktu yang bergulat dengan kehidupan manusia mah zuhur dengan asar kan aya nu sejen mah itu bergulat dengan kehidupan manusia gitu. Lamun aya salat subuh berurusan dengan kita dengan tidur gitu. Aya maghrib berurusan dengan kita dengan malam dan sebagainya gitu. Jadi zuhur jeung asar mah selalu bermasalah dengan kita gitu. Namun masalahna makana diawalkeun aya dina pelebah beurang ya. Kalimat oge kieu. Salat duha teh adalah mengawali kalimat fa idza qudiyati shalah fantasiru fil ardi ta salat duha teh. Jadi salat duha teh mengawali kalimat fa idza qudiyati shalah fantasiru fil ardi. Apabila kau selesai mengerjakan serangkaian salat sampai salat yang pagi hari subuh, maka silakan bertebaran di muka bumi. Nah, eta ketika bertebaran di muka bumi urusan dengan salat zuhur dan asar, maka ada beberapa fase yang disebutkan dalam salat zuhur dan asar. Salah satunya tadi 7. Hanya orang tinggal memilih. Namun masalahnya memilih sebab rata-rata orang punya kesibukan dan punya pekerjaan yang berbeda-beda.
KBG bukan pegawaian, tapi pekerjaannya ternyata menuntut waktu sholat dengan cara yang berbeda. Lamun jelema nu gawe di bengkel bobolokot wae ku oli, itu masalah. Ya. Lamun ene jelema tiba ke sekolah, di sekolahan diuk nyeng celewe gitu, memakai baju rapi gitu kan. Pan jadi patut lamun eta sholat ditinggalkeun kos jelema tukang bengkel. Lamun ene pegawai bengkel jeung guru sekolah bareng waktuna samporet, berarti nu teu cerdas eta. Gitu kira-kira. Jadi dirinya mah tinggal diukur ku sorangan. Tinggal diukur ku sorangan gitu nya. Pegawai pabrik biasanya lamun istirahat jam 12, miheulakeun salat miheulakeun dahar. Tinggal penilaianna menjadi masalah, bukan mana nu dipiheulakeunna. Penilaianna secara pribadi. Lamun ayeuna urang salat mikiran dahar, kitu jelema rada ngabela sorangan mah. Ngabela kesalahan sorangan daripada urang salat mikiran dahar. Mendingan dahar cara mikiran salat. Rumahnya jadi bener teh nya kan gitu kan. Itu bener teh gitu ta, Pak. Dilematis. Mendingan salat mikiran dahar apa mendingan dahar mikiran salat? Urang lamun dibutkeun dahar mikiran salat meni asa bener teuing. Disebutkeun salat mikiran dahar, bahasa urang sok sieun teu khusyuk cenah. Deuh boro-boro mikiran dahar. Teu mikiran dahar kitu khusyuk salat urang mah mikiran dahar. Kan itu nya. Teu mikiran dahar wae ku salatna teu khusyuk komo mikiran dahar gitu nya. Masjid ieu dulu, masjid dia halus sih Pak, termasuk HD ya. Jadi jalan katutupan, jelema sanajan nu mana mah kitu nenjueun mobil bang bingung diareup. Tapi aya tadi gigireun masjid aya jalan. Jalan umum. Sawe nu liwat eta nu belah sisi jendela belah kali mah pasti nenjo. Geus semua bener lamun aya salat di Masjid Besar, belah sisi belah kali Pak. Moal teu aman eta sisi jalan soalna mah. Ya Allah ya Rabbi. Mending panasaran teu nenjo teh teh. Kealaman. Itu sama masjid dia ya. Di sebelah kanan kuliah mana-mana. Oleh karenanya maka anu disebutkan as-sholatu ala waqtiha teh salatlah engkau tepat waktu. Tepat waktu teh adalah tepat lahir dan batin. Lahirna bersih dari hadas dan najis. Eta lahirna. Batinna adalah sudah siap ikhlas dan khusyuk untuk melaksanakan sholat. Sebab sholat teh harus sampai terkejar bahasa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lamun ayeuna urang batinan can siap, maka sholat tidak akan bisa punya jaminan tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Karena sholat aya eta tujuanna sehingga siap nanti kudu lahir jeung batin. Gitu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji jeung munkar. Dina prakna sholat termasuk di luar sholat, minimal dina prakna sholat gitu kan. Nah, jadi lamun kade Pak jadi batin arek batin urang teh lamun rek sholat teh kudu bener-bener siap. Bener-bener siap rek sholat gitu lah. Ya. Ulah wakat tertekan dengan permasalahan lain. Ya. Bahkan jangan sekali-kali sholat dikorbankan untuk permasalahan batin. Ya. Urang keur sugan udah tenang sholat dipakai jadi alat, sholatnya dipakai alat untuk menenangkan lain. Justru sholat adalah merupakan mediasi yang jelas-jelas orang harus menuju dalam keadaan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi lamun sholat hanya sekedar tadi teh akan orang aja nu gitu Pak, sholat teh. Ya. Sholat hari itu abdi satena. Jadi sholat teh pakai alat kan. Entong sholat. Itu. Bahkan sholat tidak boleh dijadikan alasan untuk apapun kecuali sebatas bentuk pengabdian kita kepada Allah. Makanya lamun bicara sholat, jadi orang tadi eureun nya lamun ngomong masalah sholat mah terlalu pelik itu masalah sholatnya. Ibadah yang tidak seberapa tapi ternyata luar biasa gitu kan. Maka disebutkan ibadah sholat itu adalah ibadah yang sangat fundamental. Satu ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi permasalahannya adalah sholat. Karena itu permasalahannya sehingga aturannya cukup lumayan. Lah karena aturan sedemikian itu seringkali orang beranggapan sholat itu sulit. Sholat teh esek, tapi ternyata sebetulnya enggak susah sholatnya gitu. Ya. Itu susah sholatnya. Sholat itu sebetulnya gampang. Hanya ibadah yang paling luar biasa tantangannya adalah sholat. Jadi terkesanlah sholatnya adalah ibadah yang paling susah. Sulit. Padahal ibadah yang paling sulit Pak kemana coba ya? Ibadah yang paling sulit Pak? Haji. Itu namanya paling sulit maknya. Ibadah haji yang paling sulit mah. Itu ibadah haji. Itu yang paling sulit mah ibadah haji. Tapi ternyata kenapa demikian? Karena
ibadah yang sepertinya sulit justru malah terkesan menjadi mudah. Ibadah yang sesungguhnya mudah terkesan sulit. Ibadah yang sebetulnya sulit terkesan mudah. Ibadah haji terkesan sulit. Nyata Pak. Padahal mudah. Terkesan mudah padahal sulit. Nah, disebutkan sulit tapi terkesan mudah. Sulit untuk mencapai itu tapi mudah. Mudah aja Pak. Rusak. Ibadah haji teh ibadah yang sulit. Coba ini yang calengan kita mau bisa tahu. Karena siapa? Urang rek salat sapoe 5 kali. Kamu setahun tuh sekali-kali acan. Ngumpulkan duit itu bisa tahun. Kan kesulitan dengan berbagai persiapan. Tapi ternyata ibadah haji begitu mudah. Rusak mudah. Mudah rusak. Ya. Mudah rusak. Ya. Coba kalau mau jadi haji. Lalu mesti kamu kah? Itu disebut haji hukul. Mampu gitu mah. Mang mana mang teu nyileup. Haji mereka mana karak nyileup. Tak rusak ibadah haji itu. Belum ibadah haji itu terkesan, mohon maaf, ibadah haji. Ya. Ibadah haji itu ibadah yang paling mudah terkikis permasalahannya. Makanya, lamun jelema sukses ngalaksanakeun ibadah haji, lamun cek bahasa ilmu mah ia sudah sampai kepada ilmu tingkat pamungkas. Tapi ternyata orang kadang-kadang selesai ibadah hajinya, tapi ilmu pamungkasnya teu beunang. Banyak jelema nu balik di Mekah terus ibadah haji terutama gitu kan. Ilmu pamungkasnya tetap ente benang. Karena memang ternyata ibadah yang sebegitu sulit tapi terkadang mudah untuk terkikis. Mendingan ibadah puas salat. Jadi mau nuria salat apa? Teu aya teh nuria salat mah. Bapak emang agung salat 5 kali sapoe-sapoe teu. Biasa we gitu kan. Ya, coba lamun kamu enggak tahu. Alhamdulillah saya udah 20 kali. Eta sombong. Puasa kayak gitu Pak, puasa oge sarua ibadah yang mudah terkikis. Zakat gitu kene wae. Karena ibadah salat mah jelas-jelas tidak berhubungan dengan orang lain. Tidak ada interaktif dengan yang lain. Ibadah yang lain hampir semuanya. Ya. Zakat, ibadah puasa, ibadah haji, ya. Itu selalu berhubungan dengan orang lain. Makanya sholat menjadi permasalahan yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini mungkin kita sudah berulang-ulang kali membahas tentang sholat. Asante jadi ayam bisna gitu banyak. Nah, barangkali itu sampai kepada waktu-waktu yang diutamakan di dalam sholat penyelenggaranya. Pada intinya adalah manapun yang tadi disebutkan di antara 7 waktu yang saya bacakan tadi, pada dasarnya adalah kita menuju kepada kalimat sholatlah kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya. Idealnya adalah sholat tepat waktu adalah mengejar waktu fadilah. Setidak-tidaknya sampai kepada waktu darurat tetap sholat harus diselenggarakan. Tidak ada jawaban sholat tidak bisa dikerjakan. Kalau untuk ibadah yang lain boleh kita menjawab dengan tidak bisa mengerjakan. Tapi untuk sholat tidak ada jawaban untuk tidak dikerjakan. Apapun caranya sholat tetap harus dikerjakan. Gitu kan. Sampai kapan? Sampai betul-betul tidak ada lagi bisa yang dikerjakan untuk melaksanakan sholat. Barulah selesai sholat. Berarti di sholat geus tah di sholat beres tah sholat begitu. Lamun masih kene bisa sholat mah tong hayang disolatkeun. Lamun enak geus belum sholat berarti geus hayang di geus kitu we. Barakallahu wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.